Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat mempersiapkan materi ini, kami sedang bergumul dengan erupsi Gunung Ruang, di mana ada beberapa saudara seiman yang mengungsi ke sini. Tetapi untuk kita semua yang telah mempersiapkan diri untuk mengenal jawaban atas pertanyaan dalam buku MTPC Gemim tanggal 12 sampai tanggal 18 Mei tahun 2024 untuk memenuhi harapan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka melalui kesempatan ini saya akan share jawaban saya untuk 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPC Gemim tanggal 12 sampai tanggal 18 Mei tahun 2024. Semua yang disampaikan di sini sesungguhnya adalah merupakan penjabaran dari teks 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tidak usah kita berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang berjaga-jagalah dan saling membangunlah berdasarkan perikop 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang kedua, apa yang harus dilakukan orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Yang ketiga, jelaskanlah sikap hidup anak-anak terang dan anak-anak gelap pada masa kini. 3 pertanyaan ini akan kita bahas tuntas melalui kesempatan ini. Mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang berjaga-jagalah dan saling membangunlah berdasarkan perikop 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara sekalian, ini pertanyaan yang bagus sekali bagi kita untuk menggali teks 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kata berjaga-jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersiap-siap atau berhati-hati. Sekali lagi, kata berjaga-jaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersiap-siap, atau berhati-hati. Jadi jika kita mawas diri, itu sesungguhnya kita sedang berjaga-jaga. Jika kita sedang bersiap-siap, ya, menyongsong sesuatu, itu namanya berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga juga memiliki pengertian tidak tidur semalam suntuk. Jadi mereka yang sedang ronda malam itu sesungguhnya sedang berjaga-jaga. Nah, saudara sekalian, hal ini biasanya diterapkan dalam realitas kehidupan ketika ada yang dijagai atau ada yang dinanti. Misalnya ketika seorang gubernur dijadwalkan akan tiba pukul 11 malam, maka orang-orang bersiap-siap agar ketika gubernur itu tiba, mereka berada di tempat yang ditentukan dan mereka sudah siap menyambut gubernur itu. Ketika ada yang mau datang dan kita bersiap diri untuk menyambut yang datang itu namanya berjaga-jaga. Sedangkan kata saling membangun menurut Kamus Bahasa kita, kata saling berarti kata untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Itu pengertian kata saling. Sementara kata membangun itu berasal dari kata dasar bangun, artinya bangkit, berdiri. Jadi membangun artinya membuat bangun atau membuat berdiri. Membangunkan atau mendirikan. Nah, dalam mengalami kehidupan bersama, ada saat pergumulan hidup membuat orang kecewa dan kehilangan semangat. Kehilangan semangat hidup. Nah, saling membangun artinya saling memberi motivasi agar orang tetap terjaga, tetap semangat. Dan ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam realitas kehidupan saat ini, di mana ada banyak saudara-saudara kita yang sedang mengungsi karena erupsi gunung berapi di Pulau Ruang. Ketika kita memberikan motivasi kepada mereka agar tetap semangat, agar tetap terjaga, mawas diri terhadap ancaman erupsi Gunung Ruang. Nah, kita sesungguhnya sedang memotivasi orang untuk berjaga-jaga.
Lalu apa maksud berjaga-jaga dan saling membangun dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Saudara, kata berjaga-jaga dan saling membangun itu kita temukan dalam teks 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kata berjaga-jaga ditemukan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Sedangkan kata saling membangun itu kita temukan di dalam ayat yang ke-11. Dalam ayat yang ke-6 kita berjumpa dengan kata berjaga-jaga. Di sini tertulis, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Di dalam ayat yang ke-10 kita juga menemukan kata berjaga-jaga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Kata berjaga-jaga di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, Grego-Roman, ya. Grego-Roman dari kata Grego-Reo, artinya to keep awake atau tetap terjaga. Jadi terjemahan harfiah dari Grego-Roman atau Grego-Reo adalah tetap terjaga. Jadi dalam segala situasi dia tetap terjaga. Nah, dari sini kita paham bahwa kata tetap terjaga, ya, atau berjaga-jaga ini menunjuk pada tindakan bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Sebab Yesus telah berjanji dia akan datang kembali, dan dia datang bukan lagi sebagai bayi mungil. Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili semua orang di planet bumi ini. Nah, hal ini menjadi jelas jika kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Di sana dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kapan Yesus datang tidak ada seorang pun yang tahu. Di sini Paulus membahasakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar, ya, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dari ayat ini jelas, kapan Yesus datang kembali tidak ada yang tahu. Kapan Yesus datang ke bumi ini tidak ada yang tahu. Kedatangannya tiba-tiba. Kedatangannya seperti pencuri di waktu malam. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di kota Tesalonika, berjaga-jaga dan sadar. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6. Maksud kalimat ini, kita tetap mawas diri. Kita tetap berbenah diri agar saat Kristus datang, kita sudah siap. Nah, kesiapan itu tidak sementara tetapi terus-menerus. Itulah arti berjaga-jaga, Grego-Reo, tetap terjaga, tetap siuman, tidak tidur, tidak mabuk. Secara rohani kita harus tetap siuman, tetap sadar. Secara fisik kita jangan mabuk. Nah, ini pengertian dari anjuran berjaga-jaga. Kemudian dalam ayat yang ke-11 disebut, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Nasihatilah seorang akan yang lain. Nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi Paulus tahu persis bahwa jemaat ini selama ini saling membangun satu sama lain. Nah, kata saling membangun itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, oikodomete, berakar dari kata oikodomeo. Oikodomeo, arti harfiahnya adalah seorang pembangun rumah, ya. Dari sini kemudian diterjemahkan membangun. Paulus meminta jemaat di Tesalonika saling membangun. Jadi jemaat itu dibangun seperti orang membangun rumah. Artinya jemaat yang berada dalam persekutuan, satu jemaat itu harus saling memotivasi dan saling melengkapi satu sama lain sebagai satu persekutuan agar persekutuan itu bisa berjalan baik.
Jika kita membangun sebuah rumah, maka rumah itu tidak mungkin dibangun oleh satu orang. Ada orang-orang dengan spesifikasi keahliannya, mereka akan terlibat di dalamnya dengan membicarakan hal itu dengan tuan rumah atau pemilik rumah, bagaimana rancangan rumah yang dia kehendaki. Nah, jemaat juga seperti itu. Kita tidak bisa membimbing jemaat, menggembalakan jemaat sesuai dengan keinginan kita. Harus ada komunikasi dengan semua warga jemaat. Nah, motivasi yang paling urgen adalah mempersiapkan jemaat menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali. Itu harus selalu dimotivasi, bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Setiap orang dimotivasi berfungsi sesuai talentanya untuk saling memperlengkapi dalam satu persekutuan. Sampai di sini jelas, berjaga-jaga dan saling membangun merupakan nasihat Paulus agar jemaat tetap bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan saling memperlengkapi satu sama lain. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Yang kedua, pertanyaan nomor 2. Apa yang harus dilakukan orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali? Saudara, ini pertanyaan yang menarik. Sebelum Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, apa yang harus kita persiapkan? Saya mencatat beberapa hal. Ada 5 hal yang saya catat di sini. Saya harap ini mendapat perhatian kita. Terlebih yang kelima, sebab saya memperhatikan yang kelima ini nyaris jarang dilakukan. Mari kita mulai dari yang pertama. Apa yang dilakukan oleh kita dalam menyambut kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya? Yang pertama, berpengharapan Yesus pasti datang. Itu dulu yang harus ada pada kita. Engkau harus punya pengharapan bahwa Yesus pasti akan datang. Pengharapan itu harus ada pada kita. Sebab pengharapan itu sangat mempengaruhi perilaku kita, sangat mempengaruhi cara hidup kita. Jika kita yakin, jika kita berpengharapan Yesus pasti akan datang, maka kehidupan kita mengarah ke sana. Bagaimana mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita menyambut kedatangannya. Jadi itu yang pertama, berpengharapan. Yang kedua, bersekutu dalam Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Di sana Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sumber kekuatan kita adalah Yesus. Sumber kehidupan kita adalah Yesus. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu penting bagi kita untuk selalu bersekutu di dalam Tuhan. Yang ketiga, saling mendoakan dan membangun satu sama lain. Sebagai satu persekutuan jemaat, kita tidak boleh egois. Kita harus memikirkan persekutuan. Karena itu kita harus saling mendoakan dan saling membangun satu sama lain. Yang keempat, bersaksi tentang kasih Tuhan. Nah, ini yang acap kali tidak dipahami orang dengan baik. Bersaksi tentang kasih Tuhan itu bukan sekedar bicara tentang kasih Tuhan atau mengajar tentang kasih Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai kehidupan dalam kasih. Ketika orang melihat engkau menjalani kehidupan dalam kasih, itu adalah sebuah kesaksian. Yang kelima, ini yang sangat penting, memberitakan berita kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaannya. Ini soal pekabaran Injil. Engkau harus punya keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya. Dewasa ini ada banyak ajaran yang menggugat tentang kedatangan Yesus kembali, yang menggugat tentang ketuhanan Yesus. Engkau jangan lengah, engkau jangan terpengaruh, engkau jangan gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang seperti ini. Miliki keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali, sehingga engkau memberitakan tentang hal itu dengan penuh keyakinan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Jelaskanlah sikap hidup anak-anak terang dan anak-anak gelap pada masa kini. Ya, bagaimana itu?
kehidupan anak-anak terang dan anak-anak gelap pada masa kini. Saudara, anak-anak terang adalah sebutan untuk orang-orang yang telah menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Itu anak-anak terang. Sedangkan anak-anak gelap adalah sebutan untuk orang-orang yang dituntun oleh hawa nafsunya. Anak-anak terang dalam konteks 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 selalu berjaga-jaga dan sadar. Artinya, mereka tetap berpengharapan Yesus akan datang kembali. Mereka menjaga kesadaran mereka untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, keinginan Tuhan disebutkan dalam ayat yang ke-8. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Baju sirah adalah baju perang. Jadi kehidupan ini diibaratkan seperti kita sedang berada dalam peperangan, dan supaya kita terlindung, supaya kita selamat, maka kita harus punya baju sirah. Dalam peperangan rohani, ingat, baju sirah kita adalah iman dan kasih. Itu baju sirah kita. Jadi kalau orang menjalani kehidupan tanpa iman dan kasih, itu sama dengan orang memasuki medan perang tanpa senjata, tanpa baju perang. Dia pasti akan mati konyol di sana. Nah, baju sirah kita dalam peperangan rohani adalah iman dan kasih. Kemudian disebutkan di sini berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong adalah pelindung kepala. Dalam bahasa sederhana, helm. Itu ketopong. Nah, ketopong kita atau pelindung kita yang ketiga disebutkan di sini pengharapan. Setelah iman dan kasih. Nah, jadi kita diingatkan oleh Paulus, jika engkau dalam peperangan rohani ingin memenangkan peperangan itu, miliki tiga hal ini: iman, kasih, dan pengharapan. Sekali lagi, iman, kasih, dan pengharapan itu harus ada pada kita. Inilah sikap anak-anak terang yang dijelaskan dalam teks 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, itu berarti anak-anak gelap sebaliknya. Mereka hidup tanpa iman pada Yesus. Mereka hidup tanpa kasih. Mereka hidup dalam kebencian satu sama lain. Mereka tidak punya pengharapan keselamatan. Bagi mereka, hidup adalah untuk hari ini. Nikmatilah. Dalam konteks sekarang, anak-anak terang memelihara iman dengan tekun, berdoa, dan beribadah. Sementara anak-anak gelap sebaliknya. Mereka tidak memelihara kehidupan beriman, mereka tidak tekun berdoa, mereka tidak beribadah. Jadi jika ada orang yang tidak lagi tekun berdoa, tidak lagi tekun beribadah, tidak punya pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya, mereka tidak bisa lagi disebut anak-anak terang. Sebab anak-anak terang itu harus punya tiga hal ini: iman, kasih, dan pengharapan. Mereka memelihara kasih dan hidup tanpa kebencian. Mereka percaya Yesus pasti datang sebagai hakim yang adil. Nah, anak-anak gelap sebaliknya. Mereka membentuk persekutuan geng sendiri, mencari keributan dan bermabuk-mabukan. Mereka suka usil kehidupan orang, penuh dengan kebencian, dan senang sekali menjatuhkan orang. Mereka tidak ada pengharapan keselamatan. Hidup bagi mereka untuk hari ini, karena itu nikmatilah. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Mari kita bertumbuh sebagai anak-anak terang. Mari kita menyebarkan iman, kasih, dan pengharapan keselamatan. Mari bersaksi tentang Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita lakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, inilah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Itu berarti 3 pertanyaan yang sudah diajukan telah saya jawab melalui kesempatan ini. Kita semua ini terbatas. Kita tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan jika Tuhan sendiri tidak menyatakannya kepada kita. Karena itu berdoalah senantiasa, mintalah hikmat dari Roh Kudus agar Dia membuka rahasia firman-Nya bagi kita, sehingga kita mengerti dan dapat melaksanakannya. Jika Anda merasa diberkati oleh channel ini, maka Anda dapat mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, tombol like, tombol lonceng notifikasi, dan memberikan komentar-komentar yang konstruktif agar menjadi berkat bagi banyak orang.
Jika Anda ingin memberkati orang lain, segera bagikan video ini sehingga banyak orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan semakin dekat pada Yesus, sehingga mereka menjalani kehidupan dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.